warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Farah Amelia Zara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya ingin menyajikan berita inovasi yang menghibur untuk kelas 11. Berikut jabaran peta konsep materi menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nah, yang pertama ada poin A, yaitu menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita. Pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah diverifikasi. Akan lebih baik jika dilakukan cek silang dengan sumber berita yang lain. Berita juga mengandung informasi yang aktual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktual adalah baru saja terjadi hangat. Definisi lain, aktual adalah mengandung unsur kebaruan, menuju kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Nah, selanjutnya kita memasuki poin ke B, mengenali struktur dan unsur teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, teks berita disajikan berurutan yang terpenting lalu berkelanjut ke bagian yang nilai pentingnya semakin berkurang. Oleh karena itu, perlu diperlihatkan untuk membuat susunan teks berita yang selaras dengan nalar agar mudah dicerna membaca. Teks berita disusun dengan pola piramida terbalik yang terdiri atas 3 bagian utama, yakni kepala berita, leher berita, dan tubuh berita. Bila diperlukan uraian lebih panjang namun kurang penting, akan ditambahkan bagian kaki berita. Bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tidak boleh terlewatkan, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 1. Kepala berita bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Tubuh berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. 3. Ekor berita mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. C. Memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Banyak cara dalam penyajian bentuk teks berita, salah satunya dalam bentuk vlog. Dengan kemajuan teknologi saat ini, vlog banyak dipakai untuk melakukan penyajian berita dan peristiwa terkini. Vlog adalah blog yang unggahannya berupa video. Hal ini tentu saja membuat penyajian berita menjadi menarik, karena pemirsa dapat langsung melihat isi berita sehingga lebih mudah untuk dipahami. D. Proyek membuat vlog. Berikut langkah-langkah membuat vlog. Merencanakan ide konten video tersebut, lakukan curah gagasan brainstorming, menyiapkan peralatan, melakukan pengambilan gambar, penyuntingan, dan mengunggah video. Adapun lampiran refleksi diri yang dapat diisi setelah kegiatan pembelajaran menyajikan berita inovasi yang menghibur. Demikian, terima kasih terhadap pemaparan saya. Mudah-mudahan menambahkan wawasan untuk kalian semua untuk terus belajar. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.